Hai Sobat Rebahan! Hari ini Arena Film akan mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film kesukaan Mimin nih. Dan kebetulan film ini juga banyak di-request sama Sobat Rebahan. Film ini berjudul Monster Inc. Yeay, seperti biasanya jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah ini biar Arena Film makin rajin uploadnya ya. Oh ya, siapin camilan juga biar makin seru nontonnya. Di awal film ini terlihat anak kecil yang sedang berbaring di tempat tidur. Tidur nyenyaknya tiba-tiba terganggu karena kehadiran sebuah monster yang mengintai. Ia menjerit seketika melihat monster yang muncul dari kegelapan itu. Namun rupanya, teriakan kencang anak kecil tadi membuat sang monster ketakutan juga. Ia malah menginjak bola dan jatuh di perangkap besi yang tajam. Saat si monster berteriak kesakitan, mendadak lampu kamar menyala dan... Untung saja, adegan tadi hanyalah simulasi menakuti yang terjadi di ruang pelatihan Monster Inc. Monster yang bernama Boily itu tadi menyadari kesalahan besar yang telah dibuat olehnya, hingga datanglah Mr. Waternose, kepala pabrik, memberitahu kesalahan yang ia buat dan mengatakan bahwa seluruh kota mengandalkan mereka untuk mengumpulkan sumber energi yang berasal dari jeritan anak-anak. Ia ingin merekrut monster yang percaya diri, ulet, berani, dan mengerikan seperti James Sullivan. Sementara itu, James Sullivan yang sedang dibicarakan oleh Mr. Waternose terlihat masih tidur pulas di kamarnya. Lalu datang monster hijau bernama Mike Wazowski membangunkan Sally dan mengajaknya berlatih bersama. Ketika sedang berlatih, di layar televisi muncul iklan terbaru Monster Inc., di mana terdapat Mike dan Sally di dalamnya. Mereka menghentikan latihan dan dengan antusias melihat video promo yang mereka bintangi bersama. Sayangnya, di akhir video wajah Mike tertutup logo Monster Inc. sehingga membuatnya sedikit kecewa. Adegan berlanjut saat Mike dan Sally berangkat kerja bersama. Atas perintah Sally, mereka memutuskan untuk pergi dengan jalan kaki sambil menyapa penduduk kota yang mereka lewati. Singkat cerita, sampailah mereka di Monster Inc. Hingar-bingar para monster terlihat di sana. Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sesampainya di locker, Sally dan Mike berganti pakaian dan bertemu dengan Randall Box, aka Randy, yang sedikit dibenci oleh Mike karena sifat sombongnya. Setelahnya, Mike pergi menemui Rose untuk mengambil daftar siapa saja anak yang akan ia takuti hari itu. Kita akan dibawa mengikuti Mike masuk ke dalam gudang di mana tempat area kerja yang disebut lantai menakuti di dalamnya. Ketika semuanya siap, pintu akan dikirim dengan sabuk konveyor gantung dan ditempatkan di lantai menakuti. Kemudian para scarer datang dan melakukan pemanasan. Saat lampu berubah menjadi hijau, pintu akan terbuka dan para monster berada di ruangan lain untuk menakuti anak kecil. Diketahui belakangan ini Monstropolis sedang berada di tengah krisis energi karena anak-anak zaman sekarang lebih sulit untuk ditakuti. Scarer terbaik perusahaan adalah Sally. Dengan bantuan asistennya, Mike, mereka berhasil memecahkan rekor jeritan terbanyak. Di urutan kedua ada Randall Box yang terus berusaha untuk menjadi nomor 1 dan mengalahkan Sally, tapi tetap saja gagal. Saat semua tengah memberi selamat pada Sally, tiba-tiba saja George keluar dan sebuah barang manusia yang disebut kaos kaki secara tidak sengaja menyangkut di bulu George. Seperti yang biasa terjadi, para monster akan panik ketakutan jika ada satu saja barang dari dunia manusia yang secara sengaja maupun tidak sengaja memasuki dunia monster. Alarm tanda bahayanya dinyalakan dan CGA, Agensi Penyelidik Anak, segera datang untuk mengamankan daerah terkontaminasi.
Mereka meledakkan kaos kaki, lalu membersihkan badan George yang dianggap terkontaminasi juga. Saat hendak pulang, di lobi kantor, Rose menghadang Mike dan meminta laporannya. Mike kebingungan karena laporannya tertinggal di meja kerja, sedangkan ia harus buru-buru pergi karena ada janji kencan sama mbak-mbak resepsionis yang bernama Celia untuk merayakan hari ulang tahunnya di sebuah restoran mewah yang sudah dipesan. Untungnya, Sally bersedia kembali untuk mengambil laporan Mike. Sesampainya di gudang, Sally menemukan pintu aktif yang tertinggal di lantai menakuti. Karena penasaran, Sally mengintip ke dalam dan mendapati kamar tidur anak tersebut kosong, tidak ada orang sama sekali di dalamnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara gedebuk yang disebabkan oleh ekornya. Betapa terkejutnya Sally saat ia berbalik ada seorang gadis kecil yang menggemaskan sedang memainkan ekornya. Gadis kecil itu sama sekali tidak terlihat takut pada Sally. Justru Sally lah yang takut kepadanya. Ia berusaha berulang kali mengembalikan gadis kecil tadi ke kamarnya. Namun dengan sangat cepat, gadis kecil itu berhasil lari keluar dan kembali ke lantai menakuti. Sally lari ke kamar mandi untuk menyingkirkan mainan yang menempel di badannya. Ia juga berusaha menjauh dari gadis kecil yang mengikutinya sejauh yang ia bisa. Namun saat melihat cermin, lagi-lagi ia berteriak ketakutan karena menemukan gadis kecil tadi ada di punggungnya. Gadis kecil itu benar-benar jauh dari rasa takut. Dengan santainya, dia memanggil Sally dengan sebutan Kitty dan terus bermain dengannya. Sementara itu, Randy akhirnya menonaktifkan dan menyimpan pintu, meninggalkan gadis imut itu terjebak di dunia monster. Sally meletakkan gadis kecil itu ke dalam koper dan pergi ke restoran untuk menemui Mike. Dia menyelamatkan malam Mike dan Celia, dan menunjukkan kepada Mike apa yang dia miliki di dalam koper. Namun keduanya menyadari bahwa gadis itu keluar dan membuat seluruh pengunjung restoran panik. Sally dan Mike menangkap gadis kecil itu dan berhasil lari ke apartemen tepat sebelum CDA mengamankan restoran. Berita tentang anak kecil itu telah menyebar di seluruh penjuru kota. Dan pencarian terus dilakukan. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan gadis kecil saat helikopter terus mencari di luar. Tiba-tiba, kedua monster itu membuat gadis kecil menangis. Namun, setiap kali dia menangis dan tertawa, lampu akan menyala lebih terang. Bahkan, saat gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak karena tingkah Mike, seluruh listrik di gedung itu meledak dan padam. Karena si gadis terlihat mengantuk, Sally membawanya ke kamar dan menidurkannya. Ia akhirnya menamai gadis itu dengan sebutan Boo, dan perlahan-lahan menjadi terikat dengannya setelah menyadari bahwa Boo tidak berbahaya. Keesokan harinya, mereka mengenakan kostum monster pada Boo dan membawanya ke pabrik. Tujuan mereka adalah menemukan pintunya dan membawanya kembali tanpa ada yang menyadarinya. Sayangnya, pabrik telah dipenuhi oleh para CDA. Dan Boo yang ada di punggung Sally tiba-tiba saja sudah berlari menghampiri Mr. Waternoose. Untung saja Sally berhasil mencari alasan bahwa monster kecil itu merupakan adik sepupunya yang sengaja dibawa. Kemudian, mereka membawa Boo ke ruang locker. Sementara Sally membawa Boo ke toilet. Mike pergi menemui Rose untuk meminta kunci ruangan lembur. Namun ia gagal mendapatkannya. Sialnya, Randy dan Fungus juga ada di toilet untuk mencari Boo. Randy yang curiga membuka pintu kamar mandi satu persatu. Mike dan Sally yang bersembunyi akhirnya mendengar percakapan bahwa Randy lah yang membawa Boo datang ke dunia monster. Lalu, Mike dan Sally berjalan menuju gudang tempat lantai menakuti berada dan berusaha mengembalikan anak kecil tersebut. Tapi si Boo ini gak mau balik walaupun udah diusahain mati-matian buat diantar ke tempatnya. Dan Boo malah menghilang saat Mike dan Sully berdebat perihal pemberian nama Boo. Mereka bergegas mencari si gadis kecil, namun sayangnya Sally dan Mike bertemu Randy di pertengahan jalan. Niatnya sih pengen kabur dari Randy, tapi si Mike apes banget karena detik itu juga dia ketemu sama mbak-mbak resepsionis yang memarahinya habis-habisan. Sampai akhirnya Mike yang berusaha sembunyi ini hampir ketahuan. Tapi akhirnya dia berhasil kabur dan cari tempat sembunyi.
Sayang banget, emang kayaknya lagi apa sih si Mike ini? Dia dicegat lagi sama Randy dan dicurigai menyembunyikan gadis kecil yang hilang itu. Nah, si Mike yang tahu bahwa Randy lah yang membawanya ke dunia monster, dia menyebut bahwa ini murni bukan kesalahannya. Ini juga karena kecurangan Randy. Lalu Randy mengakuinya dan memberitahu bagaimana cara mengembalikan anak kecil itu. Sementara itu, Sally yang sedari tadi kebingungan mencari Boo, kini menemukannya bermain di dalam tong sampah. Namun saat hendak mengeluarkannya, Sally didatangi oleh para pekerja yang tak lain adalah penggemarnya dan meminta Sally untuk memberikan tanda tangan. Boo telah keluar dari tong sampah tanpa sepengetahuan Sally. Namun sebelah mata dari kostum monsternya tertinggal di dalam tong sampah. Hal itu menyebabkan kesalahpahaman Sally. Ia berpikir bahwa Boo masih di dalam tong sampah tersebut. Sally mengejarnya. Ia terkejut hingga pingsan berkali-kali ketika melihat mesin penggiling mulai menggiling sampah-sampah tersebut. Sedangkan Boo malah asik bermain, bahkan ia ikut bergabung dengan segerombolan monster seumurannya. Di sisi lain, Mike terus mencari Boo dan Sally untuk memberitahu mereka bahwa Randall setuju untuk membantunya mengembalikan Boo. Ia bertanya kepada teman-temannya, siapa tahu mereka melihat keberadaan Sally. Namun ia tak mendapat petunjuk apapun. Tiba-tiba, Mike melihat Sally di lorong sambil membawa blok sampah. Sally mengatakan bahwa Boo telah masuk ke dalam mesin penggiling. Namun sesaat setelah itu, ia mendengar suara Boo yang ternyata sedang ikut bergabung dengan anak-anak monster lainnya mengelilingi pabrik. Sally senangnya bukan main, ia langsung memeluk Boo. Mike langsung mengajak mereka pergi ke pintu dengan buru-buru agar mereka bisa lebih cepat mengembalikan Boo. Sesampainya di depan pintu, Sally mengurungkan niatnya untuk mengembalikan Boo. Ia tahu bahwa pintu tersebut merupakan jebakan dari Randall yang berniat untuk menculik Boo. Mike meyakinkan Sally bahwa pintu tersebut asli menuju rumah Boo. Ia masuk terlebih dahulu dan naik di atas kasur. Tiba-tiba, sebuah kotak menangkapnya dan mengeluarkannya dari pintu tersebut. Dugaan Sally ternyata benar. Randall telah membuat jebakan. Untungnya yang terkena jebakan tersebut adalah Mike. Sally dan Boo bersembunyi di bawah meja ketika Randall keluar dari pintu dengan membawa kotak yang isinya Mike. Randall lalu mengangkutnya ke suatu tempat dengan menggunakan kereta dorong. Sally yang mengetahui itu langsung mengejarnya. Namun sayangnya, ia kehilangan jejak Randall yang berjalan terlalu cepat. Boo tanpa sengaja membuka sebuah pintu rahasia yang membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi. Di sana, mereka melihat Mike yang sedang ditahan oleh Randall di sebuah tempat duduk. Randall hampir saja menyiksa Mike dengan mesin penyedot karena ia tak mau memberitahu keberadaan Boo. Untung saja, Sally segera mematikan mesin tersebut. Ketika Randall kembali mengaktifkan lagi mesin tersebut, ia kehilangan Mike dan malah Fungus yang terkena mesin penyedot. Akibatnya bibir Fungus jadi tebal. Sally dan Mike langsung melarikan diri sambil membawa Boo. Ketika sudah sampai di pintu keluar pabrik, Sally mengatakan bahwa ia memiliki ide bagus dan meninggalkan Mike menuju ke suatu tempat. Ia menemui Waternoose. Namun saat belum sempat mengatakan apapun, Waternoose memaksanya untuk menakut-nakuti seorang anak di depan murid-muridnya. Dengan terpaksa, ia melakukan apa yang Waternoose perintah. Namun saat ia melakukan aksinya, Boo mendekat ke arahnya. Boo yang berada di depannya ikut ketakutan saat Sully mengaum begitu keras. Ia melarikan diri dan sembunyi dari Sally. Sally mengejarnya dan berusaha menangkap Boo. Namun, Boo yang masih ketakutan tetap terus berlari dan menghindar hingga membuatnya terjatuh dan kostum monster yang dikenakannya terlepas. Waternoose yang melihat keberadaan Boo langsung terkejut. Mike menenangkan Waternoose dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan anak itu di sini. Waternoose yang ternyata bekerja sama dengan Randall segera mengambil Boo yang bersembunyi di belakangnya. Ia lalu menurunkan sebuah pintu yang membawa Sally dan Mike ke Himalaya, di mana mereka bertemu dengan Abominable Snowman. Abominable Snowman segera membawa mereka ke tempat tinggalnya untuk menghangatkan tubuh. Sally masih memikirkan tentang tatapan ketakutan Boo kepadanya. Abominable Snowman memberitahu Sally tentang sebuah desa yang mungkin dapat membuat mereka kembali ke dunia monster. Sally yang mendengar hal tersebut langsung ingin pergi ke sana saat itu juga. Mike menolak ajakan Sally karena ia tak ingin mati kedinginan karena badai salju di luar sana.
Sedangkan rumah Abominable Snowman dengan desa tersebut berjarak sangat jauh dan akan memakan waktu selama 3 jam di perjalanan. Sally yang keras kepala tetap melanjutkan langkahnya untuk pergi ke desa tersebut sendirian. Ia mengendarai kereta luncur yang baru ia buat ketika di rumah Abominable Snowman. Ketika di perjalanan, ia tersandung dan jatuh. Namun ternyata, ia telah sampai di desa tersebut. Sally berhasil kembali ke dunia monster. Ia bergegas ke ruangan rahasia milik Randall untuk menyelamatkan Boo. Ketika Sally sampai di sana, ia melihat Boo ditahan di sebuah tempat duduk dan mesin penyedot di depannya. Persis seperti yang Randall lakukan pada Mike tadi. Ia langsung mengambil Boo dan menghancurkan mesin penyedot lalu melemparnya ke arah Randall dan Waternoose. Sally melarikan diri dengan membawa Boo, namun Randall yang mempunyai kemampuan menyamarkan diri berhasil menghadang Sally dan melawannya. Tiba-tiba Mike datang. Ia menjelaskan kepada Sally bahwa ia hanya butuh waktu berpikir sebelum Sally meninggalkannya. Mike tidak mengetahui bahwa Sally sedang diserang oleh Randall. Untungnya ia tak sengaja melempar bola salju yang dibawanya ke arah Randall. Sally berhasil membuat Randall pingsan dan segera melarikan diri. Randall ternyata mengejar Mike dan Sally yang berhasil membawa Boo pergi. Namun pacar Mike yang sadar bahwa kekasihnya sedang diserang oleh Randall membantu Mike menghadang Randall yang mengejar. Sally menggesek kartu akses untuk masuk ke pintu yang menuju tempat asal Boo. Namun pintu tersebut datang dengan lambat, sedangkan Randall sudah semakin mendekat. Akhirnya Sally dan Mike bergelantungan di pintu yang membawanya ke suatu tempat di mana pintu-pintu lainnya berada, disusul dengan Randall di belakangnya. Mereka bergelantungan di pintu layaknya menaiki wahana permainan roller coaster. Mereka tiba di sebuah pertigaan rel pintu yang membuat mereka berpisah dengan pintu milik Boo. Mike dan Sally berhenti ketika sampai di jalan buntu. Mike mencoba untuk menghibur Boo agar ia tertawa. Hal itu berhasil membuat semua pintu bisa terbuka. Mereka terdesak dan akhirnya memasuki sebuah pintu yang random karena Randall sudah semakin dekat. Mereka terus keluar masuk pintu untuk mencapai pintu milik Boo. Namun di tengah perjalanan, Randall berhasil mengambil Boo dari gendongan Sally. Lalu ia melempar Mike dan Sally yang membuat mereka terjatuh ke bawah. Namun mereka tak patah semangat dan masih berusaha untuk mengejar Randall yang berhasil menculik Boo. Ketika hendak ditangkap oleh Sally, Randall masuk dan bersembunyi di sebuah pintu. Sally ikut memasuki pintu tersebut, namun ia langsung ditendang keluar oleh Randall dan membuatnya bergelantungan. Randall yang hendak menjatuhkannya mendapat serangan dari Boo. Akhirnya, Sally dan Boo mengalahkan Randall. Lalu Sally melempar Randall melalui pintu ke dalam sebuah pintu, di mana seorang wanita memukuli Randall dengan sekop karena mengira bahwa Randall adalah seekor buaya. Kemudian Mike menghancurkan pintu untuk memastikan Randall tidak pernah bisa kembali. Sally dan Mike berusaha mengembalikan Boo ke rumahnya. Ia menemukan pintu milik Boo. Namun, pintu tersebut sudah mati dan mereka harus membuat Boo tertawa kembali. Tiba-tiba pintu bergerak keluar menuju ruang pintu. Waternoose dan CDA siap untuk menangkap mereka. Tetapi Mike berhasil mengalihkan CDA untuk pergi dengan membohongi mereka menggunakan kostum monster Boo. Sementara Sally melarikan diri dengan Boo dan membawa pintu, namun Waternoose sadar hal itu dan ia segera mengikuti mereka. Sally berusaha mengatur dan mengaktifkan pintu. Waternoose semakin mendekat. Waternoose berhasil mengikuti mereka dan masuk ke dalam pintu. Ia marah-marah dan memberitahu Sally bahwa dia bersedia menculik anak-anak untuk menyelamatkan perusahaan. Namun, Sally belum mengaktifkan pintu Boo dengan benar, yang menyebabkan ketiganya berada di ruang pelatihan monster, bukan di rumah Boo. Ruang itu dilengkapi dengan sistem pemantauan video. Mike ternyata telah merekam pengakuan Waternoose dan dia memutar ulang pengakuan itu di depan agen CDA. Lalu Waternoose segera ditangkap oleh mereka. Rose yang merupakan pemimpin mereka sebenarnya datang dan menyuruh mereka untuk menyiapkan pintu. Mereka harus mengembalikan Boo secepatnya. Sally mengantar Boo ke kamarnya, lalu memeluk Boo dan mengucapkan selamat tinggal. Kini Boo sudah tidak dapat menemuinya lagi. Akhir film ini di sebuah kamar yang gelap, Mike mencoba menghibur anak kecil alih-alih menakutinya. Kini Monster Inc. memiliki tugas baru untuk menghibur para anak kecil dan membuat mereka tertawa. Dan Sally menjadi bos di Monster Inc. Mike menghampirinya dan memberi sebuah kejutan berupa pintu untuk masuk ke rumah Boo. Sally membuka pintu tersebut dan terpasang raut bahagia di wajahnya. Yeay, itulah rangkuman alur cerita dari film Monster Inc.
Gimana sobat rebahan? Seru kan? Seru banget dong pastinya. Besok enaknya Arena Film bawain film apa ya? Komen di bawah ya. See you!